sekaligus sebagai mahasiswa ya harus punya ininya, paling tidak itu buku pedomannya memang, gitu ya. Nanti kalau pulang ke Indonesia itu alhamdulillah Bu, atau ke suaminya alhamdulillah Mas, aku ini di Hongkong bahagia, selain bisa bekerja aku juga bisa belajar menjadi mahasiswa. Oh, suaminya kaget. Oh iya, di mana sampean? Di Hongkong University. Mana buktinya? Wih, ada diktatnya. Gitu ya. Jadi ini sebagai bukti bahwa sampean itu benar-benar mahasiswa. Jangan pernah mengatakan sampean ART. Gitu. Siapa sampean? Manajer. Siapa kita? Manajer. Siapa kita? Manajer. Majikan dan seisinya. Tapi jangan sampai turun daripada manajer loh ini. Kita Shaum atau fikih puasa. Kita mulai dari pengertian apa yang dimaksud dengan puasa itu. Secara harfiah, secara kebahasaan artinya adalah menahan diri. Menahan ya, menahan diri. Itu puasa. Kalau menahan pintu supaya tidak tertutup bukan puasa. Emosi kalau katanya. Menahan diri. Ada di Quran, di dalam surat Maryam. Perhatikan surat Maryam, surat ke-19 ayat 26. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faqulu inni nadartu lirrahmani sauma. Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiyya. Ini surat Maryam ayat 26 menjelaskan bahwa ketika itu Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Maryam, kuli washrobi, makan, minum, wa qarri aina, dan bersenang-senanglah. Pokoknya sampean makan, minum, bersenang-senang seperti biasa, namun berjanji. Inni nadartu lirrahmani sauma. Engkau berjanjilah wahai Maryam. Kemudian Maryam berjanji, inni nadartu lirrahman, sesungguhnya aku berjanji kepada Ar-Rahman. Di situ maksudnya siapa? Allah. Jadi Ar-Rahman itu Bu, kalau di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman artinya di situ adalah yang maha pengasih. Tapi di dalam surat Maryam ini ayat 26, Ar-Rahman maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas nggih, Bu? Jadi Ar-Rahman itu tidak hanya bermakna yang maha pengasih. Ibadur Rahman, ada lagi di ayat yang lain. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah. Bukan hamba-hamba yang penyayang, tapi ibadur Rahman artinya adalah hamba Allah. Gitu. Aku berjanji, kata Maryam kepada Allah, falan, untuk menahan diri. Inni nadartu lirrahmani sauma. Aku berjanji kepada Allah untuk menahan diri. Menahan diri dari apa? Falan ukallimal yauma insiya. Tidak mau berbicara kepada siapapun, kepada manusia. Nah, itu asal usulnya. Makna saum adalah menahan diri. Tapi dalam riwayat tentang Siti Maryam, beliau atau Siti Maryam berjanji kepada Allah untuk tidak berbicara kepada siapapun. Pirtinyi ini. Kenapa? Ya, kenapa Maryam sampai berjanji tidak mau berbicara kepada siapapun, kepada manusia? Karena pada waktu itu terjadi fitnah. Maryam difitnah, tidak pernah tersentuh oleh seorang laki-laki, tidak pernah tersentuh oleh manusia dan jin, tetapi punya anak. Gitu ya Bu ya. Maka berjanji apa? Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Jadi secara simpulannya, arti dari puasa secara harfiah adalah
menahan diri. Bahasa Arabnya saum. Apa Bu? Saum. Karena di kita, di Indonesia, ada yang mengatakan saum, ada yang mengatakan siam. Apa bedanya saum dengan siam? Nggih, Bu? Yang tahu tak kasih hadiah $100.000. 3241. Wah, habis 3241 dari mana Pak Ustaz, diburu-buru. Barangkali ada yang tahu. Di dalam Quran itu disebut, tadi dalam surat Maryam ayat 26 ada kata saum. Di dalam surat apalagi Bu? Ada yang ingat nggak? Dalam surat apa yang ada kata asyam? Halo, ini loh. Ini tidak ada Arabnya, Qurannya, tapi tidak ada artinya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikumusiyam. Ya, coba yang hafal sopo. Berdiri. Oh, oke, silakan. Kebetulan angkat pertama yang kelihatan. Silakan berdiri. Surat Al-Baqarah ayat 183. Oke, monggo. Taiseng dia. Apa? Taiseng. Taiseng. Lebih keras. Oh, lebih keras. Oke, supaya kedengaran. Oke, monggo. Oke, matur suwun ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semuanya diwajibkan untuk berpuasa alias siam. Gitu. Agar apa Bu? Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang paling mulia. Karena yang paling mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Yang mulia menurut Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena sawahnya, bukan karena sapinya. Sampai punya berapa hektar sawah Bu? Gak punya Pak. Oh, belum punya. Sampai punya berapa sepeda Bu? Satu, alhamdulillah. Walaupun punya sepeda satu, tetapi sampean taat menjalankan perintah Allah. Sholat 5 waktu, sholat tepat waktu. Gini apa boten? Gini apa boten? Boten, alhamdulillah. Sholat itu penting Bu, tapi jangan yang penting sholat itu 5 waktu, tapi jangan asal ada. Betul. Leres ke? Bawalah dirimu ke masjid sebelum dirimu dibawa ke kuburan. Sudah pernah ke masjid belum? Alhamdulillah. Iya. Sholatlah di belakang imam sebelum kau disolatkan di depan imam. Sholat waqtiha. Ya, alhamdulillah ya, di sini masih bisa sholat ya, walaupun hanya seminggu sekali, tidak apa-apa. Ibu, sholat di belakang imam. Nanti kalau sudah disolatkan di depan imam, tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Siam artinya puasa juga. Apa perbedaannya? Kalau siam, kalau tadi saum hanya menahan diri saja, menahan diri untuk tidak makan dan minum. Tetapi kalau siam, berpuasa. Sama bahasa Indonesia, saum puasa, siam puasa. Tapi maknanya dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan siam itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi menahan diri
untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amal ibadah puasa. Itulah yang disebut dengan siap. Apa contohnya ibu-ibu sekalian, amal-amal yang bisa merusak ibadah puasa kita? Riba, menceritakan keburukan Orang. Ibu, lakukanlah muhasabah introspeksi. Pikiranmu, lisanmu jangan hanya sibuk mencari dan menceritakan keburukan orang lain. Lebih baik menahan diri. Ibu, koreksi diri. Setiap orang punya kekurangan, punya aib. Tidak ada manusia yang sempurna. Para ulama mengatakan jika engkau ingin mencari teman yang tidak punya celah, yang tidak punya kekurangan, yang tidak punya aib, maka ia tidak akan pernah bertemu dengan orang yang diinginkan seperti itu. Yang terpenting kitanya adalah jangan suka mencari-cari kekurangan, Orang lain. introspeksi. Ibu dah, itu satu. Yang kedua apa yang bisa merugikan juga, merusak amal ibadah kita? Iri dengki. Temannya baru naik gaji sampean yang pening. Temannya baru ketemu jodoh sampean yang panas. Jangan. Nah itu hati-hati loh Bu itu. Mohon maaf nih Bu. Mohon maaf ya kalau di Indonesia ini terutama di komplek ya. Bapak hanya ingin menceritakan sesuatu yang tidak boleh ditiru. Bapak hidupnya di komplek, di perumahan. Itu kalau ke pengajian itu, sudah diingatkan berkali-kali gitu kan. Datang ke masjidnya itu sebelum ustadznya sudah duduk siap gitu baru datang. Yang di tenteng itu apa itu? Tas gitu tuh. Ini jalan, ceng aku ini loh baru beli gitu kan. Satunya lagi, iya ceng aku juga nih baru ganti kalung. Nah, ini tadi Bapak begitu masuk tuh tidak ada sih kayak gitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Itu namanya apa Bu? Pamer. Pamer itu apa bahasa Arabnya Bu? Ria. Apa artinya ria Bu? Pamer. Ternyata sesuatu yang kita miliki pada orang lain. Apa tadi Bu? Ria. Itu berasal dari kata bahasa Arab ro'a yaro. Ro'a itu artinya melihat. Ro'a yaro ru'yatan waria bukan. Kalau di pondok dulu itu ada belajar dinadomkan fa'ala yaqulu fa'lan fahuwa wih hebat loh, Masya Allah. Masya Allah, sampai di santri-santri ternyata loh. Udah mahasiswa, alumni pesantren lagi, manajer lagi. Betul kan, tidak salah Bapak mengatakan bahwa sampean ada orang yang luar biasa. Nah, gitu ya. Dari kata bahasa Arabnya ro'a, melihat. Jadi lihat itu ingin dilihat. Ya kan tadi kan? Memperlihatkan sesuatu. Oh, ya apa kabar ceng? Langsung cipika. Iki loh aku. Ustadznya sudah duduk itu gini. Sampai apa? Iki cincin itu loh. Loh iki loh aku. Semuanya ingin oleh siapa? Mungkinkah kalau seperti itu ikhlas? Jangan, ya. Itu ternyata salah satu dari sekian banyak jenis penyakit batin menurut para ahli sufi. Imam Al-Ghazali mengatakan sifat iri dengki, riya. Ada satu lagi sum'ah. Sum'ah itu artinya apa Bu? Sum'ah apa? Sombong. Sum'ah itu artinya berasal dari kata bahasa Arab juga loh itu. Sami'ah itu artinya mendengar. Jadi sum'ah itu melakukan sesuatu ingin didengar. Nah, jadi sum'ah ingin didengar, riya ingin dilihat. Wah, itu akan menimbulkan sifat yang tidak baik, artinya sombong. Sampai
mudah-mudahan tidak termasuk korban seperti itu ya. Punya cincin 20 gram, nggak apa-apa. Oh serius ya. Mencari-cari cincin itu lebih bagus sampai ini. Nah, terima kasih ya, terima kasih diingatkan. Ini tadi yang mengingatkan sampeannya. Siapa mau ingatkan itu ya? Bagus, nggak apa-apa, terima kasih. Mohon maaf loh, Bapak di kuliah itu tak pernah ada mahasiswa yang mengingatkan, tak berani. Kalau salah itu nggak berani mahasiswa. Takut di DO kali, Pak. Berani. Iya, apalagi kalau jemaah taklim itu, wis nggak ada, semuanya manut pokoknya. Di bawah sesat ya sesat. Gitu. Kalau di sini tidak cerdas namanya, kritis namanya. Apa? Kritis. Ya, memang harus punya pemikiran yang kritis. Tidak asal nerimo. Harus cerdas kritis. Kalau tidak baik ya jangan. Kalau salah katakan salah. Di situ bukan tempat cincin, tapi tempat gelang. Ya. Sudah maklum lah, Bapak kan tidak pakai cincin dan tidak pakai gelang. Ya ini jam sini. Ini di sini jam. Ya apa tadi? Cincin gitu kan ya. Orang sum'ah, orang riya itu ingin segala sesuatu perbuatannya ingin dilihat dan didengar orang lain, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu. Gitu sampai bersyukur semuanya lillahi ta'ala. Alhamdulillah baru gajian membeli emas 2 gram. Ustaz kalau 2 gram berapa? Hah? 2 juta. Enggak ngerti hari emas. Sampean, Bapak tahu nggak mungkin sampean itu membeli emas 2 gram itu nggak mungkin, ya? Kenapa? Lu kan sampean gajinya banyak, paling nggak 20 gram. Kalau 2 gram itu kan hanya level gajinya Indonesia. Paling sedikit 10 gram. Masya Allah. Tabungkan, mudah-mudahan bisa berhaji. Apalah artinya uang yang ditabungkan kalau hanya nanti akan menjadi rebutan. Tabungkan banyak-banyak, sampainya udah tua, kemudian mati. Sudah. Akhirnya jadi rebutan. Jadi harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Ibu? Sehebat-hebatnya makanan yang kau makan akan berakhir menjadi kotoran. Yang masuknya hitam, yang masuknya merah, yang masuknya hijau, semuanya akan menjadi satu warnanya. Makanan yang kita makan akan menjadi kotoran, makanan yang kita simpan akan menjadi Kotoran. yang disimpan menjadi rebutan. Tetapi makanan harta yang kita sedekahkan itulah yang akan menjadi tabungan. Kotoran, rebutan, tabungan. Disimpan itu, terutama tabungan akhir. Oke, sampean yakin nih, Bapak ini yakin sampean ini semuanya punya rekening, betul? Betul ya, punya rekening kan? Karena kan uang gajinya cash apa ditransfer? Oh cash. Ditransfer. Ada yang ditransfer, tapi kemudian disimpan toh? Nah, coba ingat enggak berapa saldonya itu? Enggak ingat, Pak. Enggak ingat. Oh, ya alhamdulillah tidak pernah mengingat-ingat saldo. Oh, bablas. Malah begini lagi. Kalau diingat-ingat sakit, Pak. Kalau diingat sakit kalau 12. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Karena sampean tadi sedekahkan ya. Tidak apa-apa, bagus begitu. Jangan sampai menyimpan saldo yang banyak. Karena kalau sampean tadi keburu mati, maka saldonya akan menjadi rebutan. Daripada begitu lebih baik segera nanti sampean yang akan menikmati nanti di akhirat. Sedekahnya tidak harus selalu ke orang fakir miskin, tetapi kepada keluarga itu akribah,
tetangga akribah yang terdekat, itulah yakin yang akan menjadi tabungan investasi di insya Allah segera nanti akan menikmatinya. Ingin segera menikmati tabungan di akhirat? Kalau katanya mau lebih baik menjadi tabungan di akhirat, ketika ditanya ingin segera menikmati malah belum. Masih pengen nabung, pinter alasannya, pinter semua. Ini kritis-kritis, tidak mau ingin menikmati, tapi masih pengen ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ya Bu. Mudah-mudahan sehat walafiat sehingga bisa terus menabung sebanyak mungkin sampai sebesar gunung. Menabung sampai sebesar, ingat tapi ya Bu, 3. Ini kata Buya Hamka. Ilmu itu Bu nurun. Ilmu nurun itu copy paste. Ya, tak ada yang buat baru. Bapak menyampaikan semua yang disampaikan itu adalah dari mana? Dari guru-guru, dari para ustadz yang lain-lain gitu. Nah, maka seorang ustadz sekalipun dia profesor tidak boleh sombong. Nih Bu, tidak boleh sombong. Orang berilmu tidak boleh sombong, apalagi tidak berilmu. Nah, yang penting apa? Rendah Tawadu. Bahasa sufinya itu tawadu. Kata Buya Hamka, harta tadi apa Bu? Yang pertama, harta yang kau makan akan menjadi kotoran. Ingat ya Bu ya. Jadi kalau habis berbuka tenang, makan pizza, makan apa tadi yang hitam-hitam tadi katanya apa? Rawon. Nasi rawon gitu yang enak. Kemudian jangan menyesal kalau harus dibuang, karena memang semuanya akan menjadi kotoran. Harta yang kau simpan jadi rebutan. Yang kau makan akan jadi kotoran, harta yang kau simpan akan jadi rebutan, harta yang kau sedekahkan akan jadi tabungan. Oke, kita lanjutkan ya. Arti puasa, asyam artinya menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa, makan minum dan hal-hal yang bisa merusak nilai ibadah puasa seperti sifat iri dengki, riya, sum'ah, sombong, takabur, ingin dipuji, ingin didengar, ingin dilihat. Jangan, tapi kita harus apa Bu? Lillahi ta'ala. Sampai puasa pun harus niatnya apa Bu? Lillahi ta'ala. Jangan sampai mentang-mentang belum punya mertua, puasanya rajin. Kalau sudah puasa, udah dapat mertua, di sini udah pada punya mertua belum sih Bu? Sudah pada punya mertua. Oh, sudah banyak punya cucu. Masya Allah. Udah sampai ini udah punya cucu? Iya. Sampai belum? Oh belum. Tadi yang sudah punya, sampai udah punya cucu? Sudah punya, alhamdulillah. Nggak apa-apa, Bapak juga sudah punya cucu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan cucunya soleh dan solehah. Arti puasa nih Bu. Macam-macam puasa. Puasa itu terdiri dari 2 jenis. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib artinya harus dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sudah memenuhi syarat. Kalau sunnah boleh dilakukan, juga boleh tidak dilakukan. Namun lebih baik dilakukan karena akan mendapat pahala. Yang termasuk kategori puasa wajib itu ada 3. Yang pertama tentunya puasa Ramadan. Dalilnya tadi ya Bu ya, dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 183. Maka kita sebagai orang yang beriman, ya Bu, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kita dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu dipanggil oleh Allah dengan menggunakan panggilan ya, wahai. Dalam kaidah bahasa Arab, setiap ungkapan yang menggunakan ya, dipanggil menggunakan ya, itu pertanda kasih sayang dari yang memanggil kepada yang dipanggil. Dengan demikian,
Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini kita semuanya dipanggil dengan penuh kasih sayang. Diajak berpuasa supaya tidak cilaka, supaya tidak masuk neraka. Oke, Bu? Oleh karena itu justru kita harus berterima kasih. Bukti berterima kasih kita adalah berpuasa. Ingat tadi, cara bersyukur berterima kasih itu ada 3. Pertama bil qalbi, yang kedua bil lisan, yang ketiga bisa iril jawarih, dengan seluruh anggota tubuh. Maka bukti syukur kita terhadap panggilan Allah yang penuh kasih sayang adalah siyam. Apa, Bu? Siyam, bukan saum. Siyam bukan saum. Puasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kira-kira gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana memanggil istrinya. Tidak ada satupun istri yang dipanggil dengan menyebut namanya. Siapa saja, Bu, istri Rasulullah? Khadijah. 2, Aisyah. 3, Zainab. 4, Ummi Kulsum. 5, Ruqayyah. 6, ada berapa? Sudah 9. Ada riwayat mengatakan 11. Tapi tidak pernah hidup bersama. Dalam satu waktu memiliki istri 2, tidak pernah. Punya istrinya atau pernah menikah 9 kali, tetapi menikahnya itu setelah istrinya menikah. Dan tidak ada satupun yang perawan kecuali satu, yaitu Aisyah. Ibu harus kenal riwayat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Bu, ya. Ibunya siapa namanya? Siti Aminah. Ibu Rasulullah bernama Siti Aminah. Ada yang bilang Siti Aminah, ada yang bilang Aminah. Ini mana yang benar ini? Aminah. Di Indonesia populer dipanggil dengan Siti Aminah. Padahal yang benar hanya Aminah tanpa Siti. Siti itu hanya ada di Indonesia, wabil khusus di Jawa. Iya, Bu? Kenapa Ustadz kok? Nggak apa-apa. Jangankan model sampean, tahunya Siti Aminah. Bapak juga dulu belajarnya itu. Siti Aminah. Istrinya yang pertama Siti Khadijah, yang mengasuh namanya adalah Siti Halimatus Sa'diyah. Istrinya yang paling terakhir bernama Siti Aisyah. Semuanya pakai Siti di Indonesia. Padahal di dalam kitab aslinya itu pun Bapak tahu setelah Bapak mondok. Kalau ketika belajar di MI, di Madrasah Ibtidaiyah, ya sama seperti sampean. Siti Aisyah, Siti Aminah, Siti Khadijah, dan seterusnya. Ternyata, Bu, setelah diteliti, kata-kata Siti ini munculnya, datangnya ke Indonesia adalah ketika para jamaah haji Indonesia yang perempuan-perempuan itu di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, dipanggil ya kan Sayyidati. Apa? Sayyidati. Sayyidati artinya apa, Bu? Nyonya. Kalau laki-laki dipanggilnya Sayyidi, tuan. Nah, ya, Bu, Sayyid itu artinya tuan. Seperti apa? Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahul jamu Sayyidun itu artinya apa, Bu? Tuhan. Rasulullah dipanggil Sayyidi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah gitu ya, Bu, ya. Tuhan, majikan, ya.
Kalau yang perempuan ini kaidah bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kecuali saya, anak. Anak mau laki-laki mau perempuan tetap anak. Kalau anta, anti, ya dah. Ada perbedaan. Sayyidati, cuma yang namanya pendengaran, apalagi mungkin jaraknya itu ketika mendengar panggilan Sayyidati itu jauh. Aslinya Sayyidati datang sampai ke kuping orang Indonesia Siti. Makanya nanti bagi yang sudah pernah ke haji itu dipanggil di Indonesia, di sana di Arab Saudi itu orang-orang Indonesia, jamaah Indonesia dipanggilnya semuanya apa? Siti. Hebatnya orang Indonesia bisa merubah, bisa merusak, bisa mempengaruhi orang Arab. Yang tadinya mereka bilang Sayyidati malah ikut-ikutan. Yang sudah pernah ke Saudi siapa? Pernah dipanggil Siti begitu? Mau semuanya pokoknya jamaah Indonesia. Mau dari Jawa, mau dari Batak sekalipun panggilnya apa? Siti. Padahal di Batak itu tidak ada nama Siti satupun. Karena Siti itu adalah tradisi Jawa. Betul? Sampean dari mana Indonesianya, Bu? Kenapa dipanggil Siti? Ada nggak yang namanya Siti? Sampean Siti apa? Ya, sana Siti apa? Siti Dwi Sri Wulandari. Ada Sitinya. Artinya apa, Bu? Nggak tahu juga. Ini juga Siti juga. Semuanya ada Sitinya. Nanti suatu saat tanyakannya sebab-sebab diberi nama Siti. Sudah mau. Sampai nama Siti? Siti Fatimah. Siti Fatimah juga. Padahal Fatimah saja itu namanya ya. Bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ala kulihal. Sudah, jangan berbicara tentang Siti. Puasa wajib ada 3. Satu puasa Ramadan, kedua puasa kafarat, ketiga puasa. Ini nanti akan ada penjelasan kafarat itu apa dan kemudian nazar itu apa. Ini sebentar, kalau itu ini waktunya kalau nanti sebentar aja. Jam 1. Kalau gitu kita akan coba menjelaskan tentang puasa yang kedua dulu, puasa kafarat. Karena puasa Ramadan mungkin sudah banyak sering dibaca ataupun sering didengar. Kita masuk dulu ke puasa kafarat. Apa yang dimaksud dengan puasa kafarat, Bu? Kafarat di halaman 24 tuh. Halaman 24. Nomor 2, poin nomor 2, puasa kafarat. Artinya kafarat itu denda. Ya, denda. Kalau orang didenda pasti melakukan kesalahan atau pelanggaran. Sampean kalau membawa mobil, nyetir mobil atau nyetir motor tidak bawa STNK, itu pasti kena tilang atau denda, bukan kena pelanggarannya, jenis pelanggarannya. Tapi kafarat itu secara harfiah artinya apa? Denda. Nah, puasa kafarat berarti puasa yang wajib dilakukan karena ia melakukan pelanggaran tertentu. Nah, siapa yang wajib melakukan puasa kafarat? Ingat ya, kita pembahasannya tentang puasa kafarat, pelanggaran ya, yang wajib dilakukan, bukan segala macam pelanggaran. Nyebrang ketika lampu merah itu pelanggaran, tapi tidak kena kafarat. Kenanya apa? Nah, kalau di sini apa? Kena denda. Yang apa? Apa? Wajib. Wajib. Apa, berupa apa itu? Bayar uang. Berapa? 4 juta. 1.000, 3.000 dolar. Masya Allah, banyak sekali. Kalau Bapak mau subuh itu
kan sepi tuh. Kalau mau ke masjid itu merah itu jalan aja itu. Jangan ya. Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Ada CCTV-nya, Pak. 10 juta, Pak. Apa? Ada kamera. Ada Ada CCTV. Iya. Astagfirullahaladzim. 5.000 Hongkong, 10 juta Indonesia, Pak. Loh, untung alhamdulillah berapa kali hampir setiap kali karena sepi pikir bapak itu kan subuh-subuh gak ada orang. Loh, ini kita aja jalan. Tenang. Polisinya masih tidur, Pak. Azan. Oke, kita tambahkan sedikit ya. Yang harus melakukan puasa kafarat adalah orang yang melanggar sumpah atau melakukan sumpah palsu. Apa seperti apa ini? Oh, ada dulu ya, kita istirahat dulu. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليك نحيا وعليك نموت إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. آمين يا رب العالمين. Mohon maaf ibu sekalian, ini waktunya ternyata begitu cepat ya, hanya ingin disederhanakan saja perihal puasa kafarat. Yang harus melaksanakan puasa kafarat adalah orang yang melanggar, yaitu satu yang melakukan sumpah palsu. Nampaknya ini juga bagi kalian mungkin sangat mungkin tidak terjadi, kecuali yang mungkin apabila ada pengadilan ya di pengadilan sampai menyambungkan sumpah yang tidak benar, yang bahwa si anu itu mencuri, tapi nampaknya kalau di sini sedikit kemungkinan. Yang kedua, orang yang sedang berpakaian ihram, ini juga sangat jarang, tapi mungkin bisa terjadi. Sedang berpakaian ihram, kemudian membunuh hewan yang halal dibunuh, sampai haji, sampai umroh, kemudian tiba-tiba membunuh kambing. Itu juga kan ya nggak ada kerjaan lah kira-kira gitu ya. Tujuannya itu menyembelih kambing atau mau umroh gitu. Yang ketiga, orang beriman, orang mukmin membunuh tak sengaja. Ini juga nampaknya tidak kecil kemungkinan gitu ya. Membunuh, kalaupun mukul itu kan kayak Nabi Musa, mukul biasa saja tapi kemudian sampai mengakibatkan meninggal dunia juga kayaknya tidak mungkin. Sampai sejengkel-jengkelnya mukul teman tuh nggak mungkin mati juga kayaknya. Nah yang keempat, yang punya peluang ini yang keempatnya, kemungkinan sampai bisa melakukan. Yang keempat itu apa? Sedang puasa, berhubungan suami istri di siang hari. Nah itu
harus di siang hari. iya di siang hari ya, di siang hari. Itu pun juga kalau pulang ke Indonesia. Nah, supaya tidak terkena kafarat puasa 2 bulan berturut-turut, lebih baik kalau pulang ke Indonesia jangan puasa. Oke, maksudnya kalau sampean cuti jangan mengambil di bulan puasa. Kenapa? Rugi. Tidak bisa siang. Kalau malam hari. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li. Kalau malam hari enggak apa-apa, halal, ya. Halal asal jangan keburu subuh. Ustaz, bagaimana kalau di tengah perjalanan? Emang ada yang tanya jamaah di Indonesia? Yang ditanyakan itu jamaah di Indonesia yang model begitu itu. Ustaz, kalau sudah di tengah perjalanan kan kalau makanan kita entah sudah masuk waktu imsak, terus masih ada di tengah-tengah makanan itu, bagaimana? Diteruskan ditelan atau dikeluarkan? Teruskan ditelan. Terus tanya lagi si jamaah itu, bagaimana kalau masalah itu? Masalah apa ya bilang kan? Masalahnya itu masalah apa? Ya masalah itu Ustaz katanya. Ya apa ini itunya apa? Yang jelas Anda nih ngomong apa? Rupanya malu juga mungkin karena banyak lain yang jamaah toh. Itu loh Ustaz. Kalau kan katanya kalau suami istri itu siang hari tidak boleh berhubungan, kalau malam hari boleh. Tapi kalau di malam hari di tengah perjalanan keburu imsak bukan subuh ya Bu, imsak. Dilanjutkan apa harus dikeluarkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita akhiri. Jawabannya adalah tabung katanya. Allah Rabbi. Mari kita akhiri, nanti dibahas minggu yang akan datang ya. Karena ini masalah sensitif. Penting. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis itu berguna barangkali dan mungkin sekali ketika kita Bapak terutama mengadakan pengajian ini ada kata-kata yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Semoga diampuni ya. Doa kafaratul majelis. Menghapus kafarah itu juga artinya ya. Menghapus supaya tidak didenda. Nah, ya. Kafaratul majelis doanya supaya dihapus dari segala macam kesalahan agar tidak didenda, yaitu dengan siksaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kembang solasih ditanam di pinggir jalan. Terima kasih dan terima kasih, sampeannya itu rendah ya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.